Terima kasih Anda masih bersama kami. Setelah menewaskan seorang pendaki akibat terjatuh ke dalam jurang jalur pendakian menuju Gunung Saeng Bondowoso, akhirnya resmi dilarang. Perhutani juga mengeluarkan larangan mendaki ke dua puncak lain di sekitar Gunung Saeng, yakni Piramid dan Gulgulan, karena juga telah 2 kali menewaskan pendaki. Elok nan eksotis, begitulah pemandangan 3 puncak di sisi timur Pegunungan Argopuro, Bondowoso, Jawa Timur. Bentuknya yang unik membuat deretan gunung kecil bernama Saeng, Piramid, dan Gulgulan ini seakan punya daya tarik tersendiri terutama bagi kalangan pendaki. Namun siapa sangka di balik keindahannya, 3 gunung itu ternyata menyimpan bahaya yang mengakibatkan korban jiwa. Untuk mencegah kembali timbulnya korban jiwa, ketiga gunung yang berada di wilayah perhutani KPH Bondowoso itu akhirnya ditutup dan dilarang untuk para pendaki gunung. Larangan resmi berlaku sejak Rabu 7 Mei 2025 setelah digelar rapat antara perhutani dengan perangkat desa dan kecamatan serta warga sekitar. Hari ini mungkin dari setelah rapat ini kita pasang pelan himbauan dan larangan, gitu. Karena belum ada safety-nya untuk melakukan kegiatan pendakian. Kamis lalu seorang pendaki asal Jember, Fahrul Hidayatullah, tewas usai terjatuh ke jurang saat mendaki Gunung Saeng. Medan yang cukup terjal bahkan membuat proses pencarian hingga evakuasi membutuhkan waktu hingga 4 hari. Selain jalur yang sangat sempit dengan kanan kiri jurang, secara topografi 3 gunung itu memiliki puncak yang sangat curam dengan sudut kemiringan hingga 90 derajat. Tommy Iskandar melaporkan dari Bondowoso. 3 dari 4 pelaku pencurian gabah antar kabupaten diringkus Satreskrim Polres Tuban. 1 pelaku yang identitasnya sudah diketahui masih diburu polisi. Bermodalkan penyelidikan dari jejak CCTV di sejumlah lokasi, petugas Satreskrim Polres Tuban meringkus kawanan maling gabah ketika mereka hendak beraksi kembali. Ketiga pelaku yang ditangkap yakni Darmawan 37 tahun, Dodi Hartanto 26 tahun, serta seorang warga Bojonegoro Khalil 40 tahun, sementara seorang pelaku lainnya masih buron. Para tersangka mengaku 3 kali beraksi selama Maret 2025. Di antaranya di Dusun Dempel, Desa Sumber Agung Tuban, 2 ton gabah dan 8 kuintal jagung. Sementara di Kecamatan Kalitidu, Bojonegoro, mereka mencuri 9 kuintal gabah. Modus mereka terbilang nekat. Komplotan ini menyasar gudang penggilingan yang tampak kosong, lalu merusak pintu dan menggondol gabah atau beras yang ada di dalam. Dalam penangkapan ini, polisi menyita barang bukti berupa 12 karung gabah, 17 karung beras, sebuah mobil pickup serta beberapa ponsel. Perkiraan kerugian sejumlah sebanyak 26 juta. Adapun tersangka yang rekan-rekan dapat lihat di belakang ini ada 3 orang, yaitu saudara dengan inisial D, umur 37 tahun, pekerjaan wira swasta, yang beralamat di Kecamatan Grabagan, Kabupaten Tuban, dan saudara K, umur 40 tahun, yang beralamat di Kecamatan Kalitidu, Kabupaten Bojonegoro, dan saudara DH yang berdomisili di desa di Kecamatan Montong, Kabupaten Tuban. Dan ada 1 lagi saat ini masih kita cari dan sudah diterbitkan daftar pencarian orang, yaitu saudara N. Kini ketika pelaku mendekam di tahanan Polres Tuban, sementara polisi terus memburu 1 pelaku lain yang masih kabur. Para pelaku dijerat pasal 363 ayat 2 dengan ancaman hukuman 9 tahun penjara. Kasus ini sekaligus menjadi pengingat bagi pemilik usaha penggilingan gabah untuk lebih waspada dan meningkatkan sistem keamanan di lokasi usaha mereka. Sapari Ranwijaya melaporkan dari Tuban. Petugas Dinas Kesehatan bersama aparat gabungan menggelar screening atau pemeriksaan kesehatan di sejumlah warung remang-remang di Ponorogo yang diduga menjadi tempat mangkal wanita PSK. Hal ini menyusul ditemukannya 13 PSK yang terindikasi HIV dan 9 diantaranya meninggal dunia. Petugas Dinas Kesehatan Kabupaten Ponorogo bersama anggota TNI Polri dan Satpol PP menggelar screening atau pemeriksaan kesehatan di sejumlah warung remang-remang di kawasan Pasar Janti Kamis siang, tepatnya di Desa Ngerupit, Kecamatan Jenangan, Kabupaten Ponorogo. Belasan warung remang-remang pintunya diketuk oleh petugas dan penghuninya diminta keluar untuk dilakukan screening. Di lokasi ini diduga ada sekitar 24 PSK yang setiap malam beraktivitas.
Namun screening disambut baik oleh penghuni warung karena dapat mendeteksi dan mencegah penyakit kelamin. Selain di Pasar Janti, screening juga dilakukan di Desa Gedung Banteng, Kecamatan Sukorejo. Namun, untuk semua hasil screening masih dirahasiakan oleh petugas Dinas Kesehatan Kabupaten Ponorogo. Data awal 24, tapi yang data hari ini 20. Hari ini ada berapa? 13, ulangi 13 ya. 13, terus yang lain tadi sesuai dengan yang koordinatornya wilayah sini masih dihubungi, dan infonya katanya yang belum datang mau dibawa ke puskesmas. Selain di sini, di mana lagi Pak untuk pemeriksaan ini? Pemeriksaan yang hari ini serentak ada 3 tempat. Di kecamatan mana aja kalau boleh tahu? Di Kecamatan Sukorejo sama Babatan. Upaya screening ini dilakukan oleh Dinas Kesehatan dan petugas gabungan menyusul aksi warga di Desa Siman Ponorogo yang bertindak tegas dengan menutup paksa puluhan warung kopi yang diduga menjadi tempat lokalisasi tersamar. Warga kesal karena diduga ada 13 PSK yang terindikasi terkena HIV dan 9 diantaranya meninggal dunia. Namun pemerintah daerah dinilai lamban bertindak. Dirgo Suyono melaporkan dari Ponorogo. 2 karyawan nekat mencuri kabel di pabrik tempatnya bekerja di Sidoarjo. Kami kembali sesaat lagi.